kita banyak sekali masalah-masalah tenaga kesehatan yang tidak terserap dengan baik. Perawat saja itu ada 400.000 yang menganggur, yang tidak diserap. Yang saya mau tunjukkan adalah, ini adalah hutang saya yang harus saya bayarkan kepada negara ini. Dan itu tidak akan pernah lunas, bahkan sudah melebihi. Selanjutnya saya akan mempresent seorang wanita cantik dan satu-satunya narasumber perempuan. Dia ini orang Sopeng, kira-kira begitu. Dan aktivitas belajarnya tidak usah diragukan lagi. Belajar terus dan belajar terus. Dan kita akan lihat seperti apa idenya. Namun ingin lebih tahu, kita lihat video yang satu ini dari Iin Fadila Utami. Iin. Iya Kak. Kalau melihat data yang ada, termasuk di Kemenristek Dikti, Iin sebagai the most inspiring student. Alhamdulillah. Apa sebenarnya cita-cita dari Iin? Sudah menjadi dokter, terus bergelut dalam dunia literasi juga. Apa yang sebenarnya Iin mau capai? Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi kalau pertanyaan fundamental sekali ya, jadi ketika ditanya apa sebenarnya yang saya perjuangkan. Kita sekarang ada di era yang sangat cepat sekali perubahannya, cepat sekali, berubah. Bahkan kita belum sempat berubah, era udah berubah. Yang saya mau tunjukkan adalah, sebagai seorang milenial, kita harus punya daya, kemampuan untuk beradaptasi yang sangat luar biasa. Oke, boleh misalnya profesi saya misalnya sebagai calon dokter. Masih calon dokter ya kan Daya? Oh masih calon dokter? Calon dokter. Siap. Tapi saya mau bilang saya tidak mau menutup satu skill itu, satu profesi itu untuk saya. Kita harus terbuka, kita harus bersikap terbuka untuk untuk siap mengikuti peradaban dengan melatih berbagai hal yang kita bisa latih, dan kita harus percaya bahwa kita itu tanpa batas. Gitu. Jadi itu melakukan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Betul sekali. Menggali potensi anak muda itu. Betul sekali. Pertanyaan saya, kita satu alma mater, Kampus Merah Universitas Hasanuddin. Sudah banyak dari angkatan saya yang menjadi mahasiswa berprestasi. Tapi setelah perayaan mahasiswa berprestasi, tidak kelihatan apa yang dia lakukan dari sosok Iin Fadila dan teman-teman. Karena saya mendengar bahwa ada komunitas yang dibuat dari Mawapres, bahkan menciptakan sebuah buku. Langkah konkret apa yang dari mahasiswa berprestasi ini untuk lakukan, atau yang lebih detail mungkin lebih berdampak ke masyarakat? Ya, makasih Kak. Jadi sebenarnya tahun 2017 kami dari mahasiswa berprestasi Unhas, itu kami merasa ada tanggung jawab moral. Jadi ketika saya pulang dari Surabaya gitu, perhelatannya di Surabaya, kita dikasih tanggung jawab ya sebagai the most inspiring. Saya bilang ini bukan tanggung jawab setahun. Menurut saya ini tanggung jawab seumur hidup. Ini adalah hutang saya yang harus saya bayarkan kepada negara ini. Dan itu tidak akan pernah lunas. Dalam arti lain adalah ketika saya pulang ke Indonesia, ketika saya pulang ke Unhas kembali, saya harus punya impact yang nyata kayak gitu. Jadi saya ajak teman-teman semua, kami berkumpul dari seluruh fakultas waktu itu, kami berkumpul untuk membuat sebuah paguyuban pertama kali untuk Mawapres untuk menjalankan kegiatan perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Konkretnya, salah satunya? Konkretnya kemarin kami meluncurkan sebuah buku. Dalam buku itu kami menuliskan semua inspirasi, semua tips dan trik bagaimana sih rahasia menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Bagaimana bisa aktif dalam dunia penelitian, pendidikan dan juga tentunya organisasi. Di situ semua ada di dalam buku itu. Lalu kami juga meluncurkan paguyubannya seperti itu. Baik, terima kasih. Iin, apakah dengan prestasi Iin yang sekarang raih ini ada pengaruh dari orang tua? Mengingat orang tua semuanya adalah akademisi dan ibu adalah seorang dokter. Memang ada pengaruh itu atau memang karena ada kemauan sendiri dari Iin ini? Pengaruh jelas ada, pasti. Karena kita sudah lahir dengan satu framework yang, oh ya ini bagus. Tapi privilege untuk memilih itu diberikan kepada kita. Bahwa kamu mau enggak, justru sebenarnya tantangannya lebih besar lagi. Karena kalau misalnya orang tua kita misalnya S3 ya kita harus S4 kalau bisa kayak gitu kan. Jadi ada tantangan tersendiri dalam diri bahwa kita nggak boleh setengah-setengah aja gitu. Kita harus luar biasa dalam segala hal. Sekolahnya harus luar biasa, organisasi harus luar biasa, dan semua hal kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah framework yang diberikan dari awal sudah jelas, dan kita bagaimana scale up lebih daripada apa yang ekspektasi yang diberikan oleh orang tua. Kayak gitu. Terakhir, Iin juga berdasarkan biodata saya lihat sudah banyak mengelilingi beberapa negara. Baik yang diutus oleh kampus sendiri, baik oleh negara dan sebagainya. Sebenarnya dari perbandingan mengcompare dari beberapa negara ke negara satu dan sebagainya, apa sih yang Indonesia tidak punya dari segi pendidikan itu? Baik,
Dari segi pendidikan boleh saja dari segi umum Kak? Boleh. Ini agak panjang. Jadi gini, menurut saya pribadi kita lihat berita hari ini itu Indonesia ada 2 penyakit sekarang yang menurut Dua penyakit saya, 2 Indonesia. penyakit menurut saya yang paling kronik dan akut dan sepertinya sulit disembuhkan. Ya, Yang pertama adalah masalah korupsi, jelas ya. Oke. Yang kedua adalah masalah toleransi. Alhamdulillah waktu umur saya 17 tahun saya diberikan kesempatan mengikuti seleksi pertukaran pelajar selama setahun di negara Swiss. Di sebuah kota bernama Zurich, saya tinggal, jadi umur saya 17 tahun, belum tahu apa-apa. Kita tinggal di negara itu dan saya sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang minoritas. Bagaimana kita menjadi seseorang yang semua orang tuh berbeda sama kita. Jadi kita lebih toleran, jadi kita lebih bisa menerima perbedaan itu. Nah, saya lihat sekarang salah satu penyakit kronik di Indonesia yang baru-baru isu yang paling ini kan adalah masalah toleransi. Menurut saya toleransi itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Sesuatu yang bisa kita coba latih dan itu bisa gitu loh. Jadi ketika saya mendengar berita masalah toleransi Indonesia, saya justru merasa kaget loh. Kok bisa ya kita melihat seseorang, kok bisa ya kita menghakimi seseorang yang berbeda dengan kita, berbeda warna kulit, berbeda suku, kok bisa ya? Justru karena ketika sejak dini saya diperkenalkan dengan perbedaan-perbedaan, saya dikenalkan bagaimana rasanya menjadi minoritas, bagaimana menjadi orang yang berbeda dari yang lain, justru ketika melihat Tuhan itu saya merasa aneh, emang bisa ya terjadi itu? Dan menurut saya kita sebagai milenial, kita sebagai pemuda itu harus bisa mampu untuk menjadi seorang yang toleran gitu. Menjadi seorang yang toleran. Itulah milenial, harus dimulai dari milenial itu. Betul sekali. Untuk mencegah penyakit yang kedua tadi itu. Ya. Kalau ada yang ingin disampaikan oleh pemerintah hari ini, keresahan atau mungkin ide yang paling sederhana, ada legislator kita di sini, ada calon pemimpin kita di sini. Apa? Satu saja yang ingin sampaikan dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Wajar saya tanyakan ini karena Iin adalah seorang yang bisa menginspirasi kita semua sebagai perwakilan milenial. Iin. Ya, baik, terima kasih Kanda. Jadi terima kasih kesempatannya untuk bisa menyampaikan ini secara langsung. Jadi Iin sebentar lagi insya Allah tahun ini Desember insya Allah akan selesai untuk rotasi di pendidikan profesi dokter. Dan saya mendengar beberapa kali teman-teman ternyata banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan itu yang justru sama tadi masalahnya, mulai dokter, mulai perawat, dokter Gamal mungkin tahu masalah-masalah ini bahwa kita banyak sekali masalah-masalah tenaga kesehatan yang tidak terserap dengan baik. Dokter jumlahnya banyak, iya betul banyak. Okay. Melebihi kuota betul, bahkan sudah melebihi, tapi penyebarannya yang tidak rata. Nah penyebaran ini tidak rata tentu karena adanya faktor-faktor X misalnya tadi. Okay. Mungkin karena insentifnya yang kurang dan itu tidak diperhatikan karena mungkin mostly kita dari tenaga kesehatan itu jarang sekali yang duduk di legislatif misalnya. Pasti di legislatif banyak yang duduk teman-teman dari hukum misalnya, politikus dan sebagainya, politik. Yang dari kedokteran itu bahkan mungkin dokter Gamal yang mungkin akan lebih expert untuk menjelaskan tentang ini. Okay. Tapi itu yang saya ingin sampaikan, tolong perhatikan hal-hal yang kira-kira menyangkut kesejahteraan tenaga kesehatan. Jangan sampai bahkan data membuktikan bahwa perawat saja itu ada 400.000 yang menganggur yang tidak diserap oleh rumah sakit, puskesmas ataupun swasta. Maka dari itu saya harap mungkin lewat forum ini saya menyampaikan mohon berikan sedikit saja perhatian yang lebih untuk kami tenaga kesehatan, mau itu dokter, perawat dan seluruh ininya. Terima kasih. Terima kasih nice people, alright baby. Sudah menonton konten ini sampai habis. Terima kasih jempolnya dan apabila konten ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan. Dan silakan juga komentar baik berupa saran, masukan, kritikan atau sekedar pujian. Alright, ular piton sedang mengunyah makan di pagi-pagi. Silakan nonton video sebelumnya dan subscribe sekali lagi dan lagi.